Di sini ada makna kematian daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Nubuatan bahkan banyak orang Kristen terjebak dengan ayat ini. Ada itu, coba kita lihat di dalam Markus 15 ayat 34. Nah, ini banyak orang banyak salah di sini. Markus 15 ayat 34 dikatakan, dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Banyak orang di luar sana bertanya begini, Pak, orang Kristen, katanya Yesus Tuhan. Kok masa Tuhan Yesus berseru kepada Allah? Berarti Yesus itu kan, dia kan telah menjadi manusia. Masa Tuhan lemah? Masa Tuhan bertanya Pak Allah, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalau orang sebagai orang Kristen tidak bisa menjawab secara teologi ini, tentu kita akan lemah iman. Makanya perlu belajar dilengkapi dengan teologi. Sebenarnya kalau kita lihat di sini di dalam Markus 15 ayat 34, makna Yesus mengatakan, Eloi, Eloi, lama sabachthani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu sebenarnya itu itu adalah doa daripada Daud yang Tuhan Yesus ambil. Mengapa Tuhan ambil? Di dalam kitab Mazmur 22 ayat 2. Coba buka Mazmur 22 ayat 2. Apa dikatakan? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Nah, itu toh. Jadi di Mazmur 22 ayat 2 dikatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Itu Yesus ambil, kutip di Mazmur 22 ayat 2. Bukan Tuhan Yesus berteriak langsung kepada Allah, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi pertanyaan, apa makna daripada doa yang dibacakan Yesus, doanya Daud yang ada di Mazmur ini? Mengapa? Itu orang bertanya toh. Ini teologi yang tidak jadi apa? Susah. Maknanya, nubuatan yang ada, nubuatan yang disampaikan oleh nabi-nabi, itu akan digenapi oleh Yesus. Makanya ketika Yesus mati di kayu salib, terbukti. Makanya di sini ayat ini bukan merupakan ucapan Tuhan Yesus itu sendiri yang sedang putus asa. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ia sedang mengucapkan doa daripada Daud itu sendiri. Mazmur 22 ayat 17. Mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan... Nah itu toh. Jadi di sini Mazmur 22 ayat 17 kan gitu. Dikatakan, sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Itu kan terjadi ketika Tuhan Yesus mati. Di sini makna dari anjing-anjing ini yang dimaksudkan di dalam Mazmur 22 ayat 17 ini untuk orang-orang penyembah berhala dan para penyesat. Siapakah para penyesat itu? Jadi ini yang ada di Mazmur 22 ayat 17 ini. Coba tolong buka di Filipi 3 ayat 2. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Nah itu toh. Jadi ini ada kaitan dengan tadi Mazmur 22 ayat 17. Dikatakan, hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Yang anjing-anjing yang tadi itu artinya apa? Untuk orang-orang penyembah berhala dan para penyesat. Kemudian hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Jadi ayat ini berbicara tentang orang-orang para pengajar sesat waktu itu. Kemudian anjing-anjing ini dapat ditafsirkan para penyembah berhala yang ada di sekitar Yesus. Siapakah mereka? Itu orang-orang Yahudi, orang-orang Romawi, orang-orang Romawi yang mengepung Yesus. Dorang apa? Dorang menangkap Yesus. Mereka apa? Mereka mengikat Yesus sampai di kayu salib. Jadi sebelum Yesus
menuju ke Golgota, ketika sebelum Tuhan Yesus menyebut kata Eloi Eloi lama sabachthani, ini sudah tercatat di dalam kitab Mazmur. Mengapa dalam kitab Mazmur ini dicatat? Yesus membacakan doa ini, Eloi Eloi lama sabachthani, yang artinya Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Ini adalah nubuatan para nabi sebelum Sang Mesias ada di dunia, sebelum Yesus itu ada di dunia ini. Dan itu sudah disampaikan bahwa Mesias itu akan membebaskan, akan menyelamatkan bangsa Israel dari tanah perbudakan. Ketika mereka itu Yerusalem itu dihancurkan pada zaman pada zaman Raja Nebukadnezar II di Babilonia, Yerusalem dihancurkan, dibakar, perempuan-perempuan dibantai. Kemudian orang-orang kaum Yehuda itu dijadikan apa? Budak di Babilonia. Setelah itu Babilonia itu sudah jatuh, kemudian jatuh ke tangan orang Persia. Selanjutnya zaman Tuhan Yesus di 4 sebelum Masehi. Zaman Tuhan Yesus terjadi apa? Wilayah Yudea Samaria dikuasai oleh Roma. Nah, ketika dikuasai oleh Roma, ini kasih orang Israel, aduh kesiksa sekali. Kita semua ini sedang menunggu namanya Sang Mesias itu. Ketika Sang Mesias itu hadir di tengah-tengah mereka, mereka tidak sadari bahwa dialah adalah Yesus. Ben Ha Elohim Yeshua HaMashiach, Ben Ha Elohim Yesus Kristus adalah anak Allah yang telah menjadi manusia. Ketika dia jadi manusia sejati, menyelamatkan kita manusia yang berdosa lewat karya keselamatan di kayu salib. Dan di saat itu dia membaca doa daripada Mazmur itu sendiri. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi Tuhan Yesus nyanda apa? Nyanda berteriak untuk dalam keadaan letih, dalam keadaan putus asa. Bukan seperti itu. Dia menyebutkan doa yang ada di kitab Mazmur ini untuk menggenapi namanya nubuatan-nubuatan para nabi. Jadi yang pertama, anjing-anjing yang dimaksudkan ayat ini adalah orang-orang Romawi yang mengerumuni Yesus waktu Yesus disalibkan. Yang kedua, yang disebut gerombolan penjahat, yaitu para pemimpin agama yang ada yang membenci Yesus. Dorang ingin menyalibkan dia. Itu ada orang Yahudi di situ. Orang-orang Yahudi, orang-orang apa? Itu orang-orang Farisi yang tidak suka dengan Yesus, yang tidak suka kehadiran Yesus, karena mereka tidak suka bahwa Yesus itu menyatakan diri sebagai Tuhan dan sebagai anak Allah. En arche en hologos, kai hologos en prosoteon, kai theos en hologos. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Ketika Yesus jadi manusia, Sang Firman Logos ini yang menjadi manusia, dia adalah anak Allah dan menyatakan bahwa dia adalah Allah. Ego emi hehodos kai he alateia kai zoe odes arkitai proston patere emedemo. Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus Kristus. Lewat keselamatan Yesus Kristus di kayu salib, dia menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Dia adalah anak Allah yang akan menyelamatkan manusia, membebaskan bangsa Israel dari perbudakan lewat keselamatan. Kemudian yang ketiga, ada ayat ini kan dikatakan mereka menusuk tangan dan kaki, yaitu ini nubuatan tentang Yesus yang ditusuk tangan dan kakinya lewat penyalipan. Yang tadi yang ada di yang orang baca di kitab Filipi 3 ayat 2. 3 ayat 2 dengan Mazmur 22 ayat 17. Jadi orang mesti tahu jawab. Di dalam Kolose 2 ayat 9 dikatakan, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahannya. Jadi di sini artinya dalam wujud Yesus sebagai manusia, keilahiannya masih ada di situ, tetapi ia tidak menampakkannya waktu itu. Karena Yesus wujud manusia yang sejati
sama seperti kita. Makanya kan dikatakan sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahannya. Dia menunjukkan bahwa dia adalah manusia, tetapi dia adalah apa? Allah yang sejati. Kalau dia tunjukkan DP keilahian, loh, jangankan itu, di kayu salib kalau Tuhan Yesus menunjukkan keilahiannya, nggak mampu, nggak sanggup manusia. Cuma masalahnya kenapa dia tidak tunjukkan keilahiannya di kayu salib? Kalau dia semua tunjukkan berarti dia tidak akan sampai ke kayu salib. Pasti banyak orang Romawi mati waktu itu. Kalau cuma mau bilang orang Yahudi, dia cuma bilang mati, hari itu mati. Sedangkan Lazarus saja yang sudah mati, dia boleh bangkitkan. Lazarus keluar dari kubur itu, so mati, tetapi dibangkitkan. Seorang anak juga. Aduh guru, ya Rabbi, ya guru, tolong kita, tapi anak ini sakit sudah berhari-hari. Tuhan, kalau nyanda kasihan mau mati. So dengar, oh itu DP anak itu so mati. Tuhan Yesus sampai, kenapa? Banyak orang so menangis akan tuh anak. Karena karena dia sakit, mengalami sakit, akhirnya dia mengalami kematian. Apa Tuhan Yesus bilang? Anakku, bangunlah. So mati, orang so pikir dia so mati, tetapi Yesus cuma bilang apa? Bangunlah dari tidurmu. Kuasa kesembuhan. Makanya kembali, yang tadi di pembacaan Alkitab kita ini dikatakan, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Aduh, saudara, pengharapan Tuhan. Aduh, kita pe mama susah tinggal bagi kita. Aduh, Tuhan, tapi papa susah tinggal. Kok kita mau jadi bagaimana? Aduh, Tuhan, tapi istri susah tinggal. Kok kita mau bagaimana? Sebagai orang Kristen, apapun itu kita akan berhadapan namanya kematian. Cuma jadi masalahnya, bagaimana tingkat imanmu yang so percaya akan Tuhan, tetapi betul-betul sungguh-sungguh kehidupanmu di dalam Yesus Kristus, dan kau itu menjadi apa? Menjadi tolak ukur sebagai kekristenan yang benar dan sejati. Jangan sampai orang Kristen, ya seorang Kristen sejak lahir, tetapi kehidupan kita jauh di hadapan Tuhan. Mau beribadah so nyanda, nanti mau tunggu banyak orang baru mau suka masuk ibadah. Tetapi kalau orang betul-betul sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dia tidak berpatokan jumlah orang yang hadir. Dia tidak berpatokan, oh kita ada banyak doi baru kita bisa masuk ibadah. Bukan berpatokan, oh kita ada baju baru masuk gereja. Bukan seperti itu. Tetapi kekristenan yang benar adalah ketika kau hidup menyatu dengan Kristus Yesus berteosis, kau datang memberi diri untuk beribadah di hadapan Tuhan, supaya kau duduk di rumah Tuhan, dengar firman Tuhan, dapat pengajaran yang benar, dan itu kau lakukan dalam kehidupanmu, dan aplikasi itu betul-betul jadi wujud nyata sebagai orang Kristen. Kemudian di sini ayat 1 Tesalonika 4 ayat 16, kembali ke pembacaan Alkitab, dikatakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat. Ini penghulu malaikat ini DP nama malaikat apa? Mikael, penghulu malaikat, berseru dan sangkakala Allah berbunyi, tadet, tadet, tadet. Maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Orang yang mati dikuburkan dengan sangkakala, bangkit DP jiwa. Mereka akan bersama dengan Kristus. Masalahnya bagaimana dengan orang yang tidak hidup di dalam Kristus? Sangat disayangkan sekali. So mengalami siksaan alam kubur, so mengalami siksaan di Hades atau di Seul, atau di barsak tempat orang mati. Tetapi jiwanya itu apa? Sangat menyedihkan. Pikir apa orang hidup berjuang masuk gereja, jago menyanyi, jago berkhotbah, ngana pepas gagah, ngana punya segalanya, tetapi jiwamu tidak selamat. Nggak bisa banggakan ngana pe kekayaan, tidak bisa kau banggakan ngana pe tubuh ini, ngana pe gagah tinggi, gagah hidung tinggi. Nggak bisa kau banggakan ngana pe apa? Rumah besar, gereja besar. Walaupun gereja besar,
Torang buat gereja besar, torang buat banyak jemaat besar. Ya. Kalau torang di sini, sok torang no yang lebih dari itu, bukan. Tetapi Tuhan Yesus menginginkan jiwamu, jiwamu yang betul-betul datang kepada Tuhan. Biar cuma kasihan cuma 2 orang, mau 3 orang, mau 5 orang, tetapi Tuhan menginginkan bagaimana kau hidup di dalam Tuhan. Itu lebih pokok. Kemudian ayat 17 ditekankan lagi. Sesudah itu kita yang hidup, orang yang hidup, yang masih tinggal di dunia ini, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Sebagaimana orang mati yang ada di barzakh, dunia orang mati ini, dorang diangkat hidup-hidup, karena ada orang dengar tiupan sangkakala, mereka akan bersama-sama dengan Kristus. Begitu juga orang yang sementara ada bekerja di ladang, sementara atur sayur, sementara ada dengar firman, sementara ada urus-urus cucu, kaget-kaget tak angkat. Salvation, tak angkat. Keselamatan, toh? Tak angkat hidup-hidup. Orang yang ada di kubur akan bangkit. Orang yang hidup begitu juga apa? Akan diangkat. Dan torang akan bersama-sama dengan Kristus. Jadi pertanyaan, torang masuk di situ, bilangan situ. Yes. Haleluya. Amen. Jadi itu, biar kasihan babagi ini kayak bodoh-bodoh. Ya. Orang bilang, ada masa akal. Kenapa Ibu Reni babagi ini? Cuma pikir berapa orang. Ya. Masa semangat tetap ada. Bapak pakai gitar, toh? Tetapi Tuhan melihat, oh kasihan ini jemaat GPSDI Koha, cuma dorang ini, yo tak angkat jodoh orang semua. Itu lebih baik Ya. daripada banyak orang haleluya puji Tuhan. Toh sebelum ibadah batarek dulu, 21 dulu. Mana ada pendeta bahwa dengan kebencian, dengan keangkuhan, lantaran dia dendam jemaat, oh ini begini, nggak akan mau selamat. Tuhan membutuhkan bagaimana kau mencintai Tuhan, berarti kau mencintai sesamamu. Bagi yang lemah iman, kau harus rangkul. Jangan kasih biar. Ini gereja fisik, tetapi yang ada di dalam jemaat tubuh Kristus ini, termasuk hamba-hamba Tuhan, dia harus bina jemaat. Sekarang sudah putar. Jemaat yang mau apa? Yang mau atur pimpinan, pegembala Tuhan. Semua tak putar ini dunia. No, kalau zaman Rasul kesentuh Rasul memberitakan Injil, kok orang-orang atur tuh Rasul, bagaimana tuh Injil mau sampaikan kepada segenap bangsa? 1 Korintus 1 ayat 24. Tetapi bagi mereka yang dipanggil, baik Yahudi maupun bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Bagaimana ini besorat ini akan sampai? Makanya di situ dibutuhkan hamba-hamba Tuhan. Dan hamba-hamba Tuhan ini jangan orang sia-siakan. Ya kita tidak pusing, cuma jemaat sadiki. Tetap bahwa begini, Amen. tidak pusing. Bukan nanti sadiki orang baru itu tukang. Kalau biasa orang bahotbah ada cuma 3 orang, cuma 2 orang. Jadi kalau tuh pendeta mau bahotbah lebih lemah. Kitanya anda begini. Amen. Kemudian ayat 17 dikatakan, sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Berarti orang bersama-sama dengan Tuhan di angkasa. Kemudian ayat 18. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Rasul Paulus bilang, Pak jemaat atau gereja yang ada di Tesalonika, dengar baik-baik sebelum menantikan kedatangan Tuhan, sebelum sangkakalan dibunyikan. Jemaat gereja-gereja yang ada di Tesalonika, jemaat di Tesalonika dengar. Sebelum kedatangan Tuhan, ngoni mesti siap sedia.
Istilah orang bilang jangan cengeng. Makanya dia bilang, sebagaimana ada orang yang mau mati, berarti orang harus teguhkan imanmu. Berarti kau harus bersiap-siap. Hari ini nggak menangis ngapai orang tua, esok-esok orang akan menangis pengen. Jadi intinya, belajarlah firman Tuhan. Tidak usah sudah julia dia kurang orang. Biar agak, kalau orang tidak mau datang ibadah, ya tidak pengaruh Pak Pastor orang. Tidak pengaruh juga Pak Ibu Reni Aimbu. Yang mempengaruhi adalah keselamatan yang so susah payah ada bangun. Kita berhenti kalau biar orang lain cuma dua, cuma kita sendiri, nggak masalah. Kita kok ada Tuhan Yesus. Amen. Yang penting kita datang di koha ini untuk melayani Tuhan. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar tanpa gaji. Selalu manis, karena saya memandang Tuhan Yesus. Bukan memandang ini kipas angin. Haleluya. Bukan memandang cuma Ibu Reni. Biar cuma orang yang penting ini suka dengar firman itu lebih baik daripada orang yang aduh lama sekali itu pendeta sana. Aduh penyembahan dapat tako. Aduh sudah jatuh semua masuk gereja. Bukan begitu. Kalau cuma mau pilih-pilih begitu, aduh kasihan. Sedangkan tembok Yeriko, seorang Yosua dia tampil untuk menghadapi apa? Orang Kanaan, orang Filistin waktu itu yang ada di kota Ai. Orang-orang raksasa. Tembok susah mau ditembus. Mari Yosua ya backing barisan. Bentuklah 12 suku. Orang semua mau memuji Tuhan pakai sangkaka. Tetet. Para PPPP berkeliling 1 kali, 2 kali itu lagu-lagu anak sekolah minggu. Toh? Tiupan sangkakala, dibuka tabut perjanjian Allah. DP 7 kali dia keliling, dia angka begini, ancur tuh tembok Yeriko. Tembok Yeriko itu adalah kesombongan manusia. Tembok-tembok yang orang bangun sombong. Suka mau atur pendeta. Jangan. Hamba Tuhan, jangan meremehkan firman Tuhan. Siapa meremehkan Tuhan, firman Tuhan akan menanggung akibatnya. Begitu juga hamba Tuhan, jangan kau remehkan hamba Tuhan. Nah, karena hamba Tuhan itu biji mata Allah. Itu kemarin ada kasih itu ayat kemarin, gara-gara dorang hina-hina Pak Elisa toh. Botak. Akhirnya apa? Elisa kutuk kemarin itu anak-anak apa? Beruang makan. Jadi itu makna kematian Tuhan Yesus mesti melekat dalam diri. Hidup yang benar, orang mesti baku ingat, apa-apa. Saling mendoakan satu sama lain, orang mesti lebih kuat di dalam Tuhan. Jadikanlah Yesus Kristus ada di dalam orang kehidupan. Biar kiranya makna Tuhan Yesus selalu ada di hatimu. Ketika Yesus ada di dalam hatimu, maka disitulah terpancar kekristenan yang berpusat kepada Yesus Kristus, kristosentris, orang kebaikan, keselamatan, damai sejahtera, sukacita berpusat pada Yesus Kristus. Nah, biarlah mungkin renungan PD ini menjadi bagian, jadi berkat bagi kita semua. Saya tutup di Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan saya tutup di dalam Yohanes 3 ayat 30. Biarlah dia semakin besar, kita semakin kecil. Biarlah Tuhan Yesus semakin bertambah-tambah, kita semakin berkurang-kurang. Nama Yesus dipuji, dimuliakan, disembah. Shalom Aleichem Bisema Masia Kristos Anesti Alistos Adesti. Amin. Puji Tuhan, luar biasa.